البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثالث والسبعون ba'dal mi'ah 173. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad qala haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar qala sami'tu abi an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abi Hurairah. Nabi bersabda, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu tsara. Ada seorang lelaki yang melihat seekor anjing sedang memakan tanah. Ini tanah yang mengandungi kebasahan, kelembaban. Minal atos, disebabkan karena kehausan. Fa akhadha rajulu khuffahu faja'ala yaghrif. Kemudian orang ini mengambil khuf dia, kasut yang menutup buku lali itu, kasut yang berarti apa, agak panjang, mungkin kasut boot atau apa itu. Lalu kemudian mulailah dia menceduk lahu bih, menceduk untuk anjing tadi dengan kasutnya dia itu, hatta arwah, sehingga dia mengenyangkan anjing tadi, arwah yaitu mengenyangkan, membuat segar, hilang hausnya. Fasyakarallahu lah, maka Allah bersyukur untuknya. Fa'adkhalahul jannah, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini hadis yang indah, yang bagus, dan semua hadis Nabi tentunya indah. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ishaq. Beliau adalah Abu Ya'qub Ishaq ibnu Rahawayh, Ishaq bin Ibrahim al-Handali al-Marwazi, imam besar di selevel dengan Imam Ahmad. Taib, siqatun sabtun alim min ahli sunnah. Biografi beliau panjang, bagus sekali. Qawwalun bil haq, rajin mengucapkan kebenaran. Qal akhbarana Abdus Samad. Beliau berkata, Abdus Samad bercerita kepada kami. Sebenarnya si Ishaq ini ceritanya panjang ya, bagus. Di antaranya apa? Beliau belajar kepada Syafi'i bersama Imam Ahmad. Pernah beliau mendebat Imam Syafi'i sebagaimana di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, kalau tak salah, atau kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Khatib Al-Baghdadi. Ya memang Ishaq yang keliru, tapi beliau mengakui Syafi'i yang benar dan ilmunya banyak. Pernah Ishaq mendengar di suatu tempat ada seorang wanita yang dia ini memiliki kitab-kitabnya Imam Syafi'i, maka dia melamar wanita itu. Ketika ditanya, kenapa Anda melamar wanita ini? Istilahnya mungkin ditanyakan, kenapa tak milih yang cantik, yang ini, yang itu, atau apa? Beliau mengatakan, karena wanita ini memiliki kitab-kitabnya Syafi'i. Saya melamar dia karena saya ingin mempelajari buku itu. Tak semua buku boleh dijumpai di kedai-kedai kitab. Boleh jadi di masa itu masih susah. Ya, beliau sampai rela menikahi wanita itu karena ilmu yang dimiliki wanita itu, yaitu berupa menyimpan buku-buku Imam Syafi'i. Ini semangat besar dari Ishaq untuk menambah ilmu. Qal akhbarana Abdus Samad. Abdus Samad, beliau ini adalah Abu Sahal Abdus Samad ibnu Abdul Warith Siqah, dan beliau Basri, dari Basrah. Kalau yang Ishaq Marwazi dari Khurasan dan sebagainya. Qal haddatsana Abdurrahman ibnu Abdullah ibn Dinar, tidak disebutkan kunyahnya, dan jumhur ulama melemahkan dia. Tapi kelemahannya bukan kelemahan yang berat. Sementara Imam Bukhari menyelisihi jumhur. Beliau memilih menguatkan si rawi ini, Abdurrahman bin Abdullah. Makanya sebagian ulama yang lain mengatakan dia ini sholihul hadis, yang lain mengatakan shoduk. Intinya boleh untuk diambil riwayatnya, tak mengapa. Baik. Qal sami'tu abi, saya mendengar ayah saya, yaitu Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar imam besar beliau. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Dinar
Al-Madani Maula Ibnu Umar Siqatun Sabt. An Abi Shalih, Abu Shalih Dakwan As-Samman Al-Madani Siqatun Faqih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah terulang-ulang, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani Al-Madani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sanad tadi Hasan karena Abdurrahman bin Abdullah, tetapi dia menjadi sahih karena penguatnya banyak dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim. Baik. Rasulullah bercerita tentang umat di masa lampau sebagaimana dalam riwayat yang lain. Ini cerita umat yang terdahulu dari Bani Israel. Anna rajulan, dalam riwayat yang lain imra'ah, dan bukan mustahil, peristiwanya bukan hanya satu kali. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayatnya ada lelaki dan ada juga cerita yang lain tentang perempuan. Sementara rawinya sama, yaitu Abu Hurairah, menunjukkan Nabi pernah cerita, mungkin pernah ada cerita yang ini, pernah juga ada cerita yang itu, bukan hanya satu kali. Ra'a kalba, dia melihat seekor anjing. Nah, ini ceritanya diringkas. Kenapa? Kalau dalam riwayat yang lebih panjang, ada seseorang yang dia berjalan dalam keadaan haus, hampir-hampir kehausan itu membunuh dirinya. Selanjutnya di tepi sebuah jalan, dia melihat, di dekat sebuah jalan dia melihat ada sumur. Kemudian dia masuk ke dalam sumur itu. Saking hausnya sudah masuk sumur, mungkin sumurnya tak terlalu lebar, masih boleh untuk ya pandai-pandai lah bagaimana cara turun. Biasanya laki-laki tahu cara turun masuk ke dalam sumur. Kadang-kadang kita dapat tugas macam itu dari bapak atau dari ibu. Ada kasut masuk, karena terkadang main-main kan anak-anak. Nah, ada kasut masuk, suruh ambil, atau timba talinya putus. Kita yang laki-laki memang suruh mengambil, turun ke dalam sumur. Nah, tinggal pandai-pandai gimana caranya. Baik, kemudian dia minum sampai segar. Selanjutnya dia naik lagi. Begitu dia sampai di atas, dia melihat apa yang diceritakan sekarang ini. Ada seekor anjing tengah berjalan dan dia sangat haus. Saking hausnya dia menjilat saro. As-saro dikatakan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Darari, ini adalah turbah yang mubtalah, yaitu tanah atau pasir, apa istilahnya, tanah lah ya, tanah yang masih mengandungi kebasahan, ada sedikit kebasahan. Tentunya tidak sedap dimakan, tapi saking hausnya dia menjilat-jilat tanah tadi yang masih ada sedikit kebasahan. Maka lelaki ini mengatakan, anjing itu mengalami peristiwa seperti yang saya alami. Nah, maka dia pun kemudian merasa kasihan pada anjing itu. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ifsah, ini menunjukkan bahwasanya melihat keadaan orang lain atau hewan itu boleh jadi akan mengingatkan kita tentang keadaan yang pernah kita alami. Yaitu kata beliau, orang ini tahu bagaimana sakitnya kalau sedang kehausan. Nah, dia melihat anjing itu mengalami seperti itu, maka dia merasa kasihan karena dia tahu bagaimana rasanya disiksa oleh kehausan itu. Dan Allah lebih penyayang daripada kita semua. Allah senang saja, mampu saja, mudah saja untuk memberikan air kepada anjing. Tapi Allah ingin menguji para hambanya. Laki-laki ini diuji. Ternyata dia kasihan pada anjing itu. Kemudian dia melepaskan khufnya. Selanjutnya dia masuk lagi ke dalam sumur itu. Lalu dia naik, khufnya diisi air, kemudian dia naik. Bagaimana? Yaitu digigit khufnya itu, untuk kemudian diberikan pada anjing tadi air itu. Nah, inilah pembahasannya. Baik. Ra'a kalban yakulu. Ra'a ini ru'yatul basor, penglihatan mata. Berarti dia hanya menasobkan satu maf'ul bih, yaitu kalban. Berarti yakulu ini apa tempatnya dalam i'rab, yaitu hal, jumlah fi'liyah ba'da apa itu, ba'da nakirah. Boleh jadi wasaf, boleh jadi hal, kata beliau. Walaupun seringkali wasaf itu kuat, tetapi tatkala
ro'a ini hanya memiliki satu maf'ul bih, maka yakulu sebagai hal dia. Dalam keadaan anjing itu memakan tanah. Minal atos, minnya min sababiyah, disebabkan karena kehausan. Orang kalau sudah kehausan, mungkin dia akan melakukan segala cara demi mendapatkan air. Fa'akhadha rajulu khuffah, maka orang lelaki itu mengambil khufnya. Faja'ala, ja'ala ini min af'ali syuru', yaitu mulailah setelah dia masuk ke dalam sumur, mulailah dia menceduk. Tidak disebutkan di sini sumur, tapi dalam riwayat yang lain lebih lengkap. Memang dia masuk ke sumur, jadi ini cabarannya lebih besar, bukan sekedar mengambil air yang dia miliki di dekat-dekat di permukaan tanah, tak, bahkan dia masuk ke dalam sumur demi menyelamatkan, istilahnya menyelamatkan jiwa hewan tadi. Baik. Kemudian apa? Lahu, kepada anjing, untuk anjing itu, bihi, dengan khufnya tadi, hatta arwah, kata Al-Karmani, ja'alahu rayya, maksudnya arwah, menjadikan anjing itu segar kembali. Baik. Ini adalah kerja keras dan ini adalah tentunya apa? Amal soleh. Apa sisi pembahasan yang diinginkan oleh Imam Bukhari, yaitu bahwa yang beliau inginkan di sini adalah jilatan anjing itu tetap suci. Ini fikih beliau, sebagaimana yang telah diisyaratkan di awal-awal bab yang sebelumnya, itu pembahasan athar. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin dan beberapa ulama yang lain. Tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya anjing itu menjilat khufnya orang ini, karena bukan mustahil, yaitu dia akan mencari di dekat situ, mungkin ada daun yang boleh dibuat untuk meletakkan air, atau mungkin ada semacam apalah, tinggal cari-cari, pandai-pandai mencari, mungkin tanahnya di apa istilahnya, dibuat semacam lubang kecil lalu dikasih air atau apa. Yaitu hadisnya tidak terang-terangan menunjukkan bahwasanya anjing tadi jilatannya mengenai kasut atau alas kaki orang tadi. Maka pendalilan Imam Bukhari dalam masalah ini tidak jelas, dan ini betul, ini kalam hak. Walaupun Bukhari faqih, tapi jelas apa pendalilan beliau di sini tidak seberapa kuat. Bahkan yang rajih telah kita lewati, jilatan anjing najis, sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Jilatannya najis berdasarkan hadis yang sebelumnya. Sementara hadis yang ini tidak terang-terangan menunjukkan jilatan anjing itu mengenai apa tadi, alas kaki orang tersebut. Baik. Fasyakarallahu lah, maka Allah bersyukur kepada lelaki tadi. Dan ada kalimat yang bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah dalam Al-Ifsah terkait dengan masalah ini. Allah lah yang memasukkan belas kasihan ke dalam jiwa lelaki itu. Dengan belas kasihan itu dia memandang para makhluk Allah dengan pandangan belas kasihan. Lalu dia berbuat baik kepada makhluk Allah. Ternyata Allah tidak menyia-nyiakan itu. Allah bersyukur padanya. Padahal ini sebenarnya semua kebaikan di tangan Allah, tapi Allah menjadikan ada hubungan sebab akibat. Dan kemudian Allah bersyukur kepadanya. Apabila berbuat baik kepada anjing saja ini disyukuri, kata Ibnu Hubairah, padahal anjing itu jilatannya najis, tetapi kita berbuat baik pada dia dengan cara ya pandai-pandai lah agar jangan terkena jilatan. Bagaimana apabila kita berbuat baik kepada makhluk yang asal jilatannya adalah suci, yaitu manusia mungkin atau yang lainnya? Tentunya lebih layak untuk diutamakan lagi. Fa'adkhalahul jannah, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Kata Imam Ibnu Hubairah, ini pahala. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan minum itu pahalanya besar. Bukan sekedar gantian diberi minum semata, bahkan masuk surga. Ada tanah, ada istana, ada kebun-kebun, ada apalagi itu baju-baju yang indah, beg-beg yang cantik, air minum yang sedap-sedap, jauh lebih sedap dari minuman-minuman dunia, dan seterusnya. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhil bahaim afiha ajr, wahai Rasulullah, hewan-hewan ini apakah memang di dalamnya ada pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan fi kulli dzati kabidin ratbah ajr,
pada setiap makhluk yang memiliki jantung yang basah itu ada pahalanya. Baik, kita membantu dia, menyelamatkan dia, menyegarkan dia, menolong dia, ada pahalanya di situ. Pahalanya tak calang-calang, bahkan mendapatkan surga, tak tanggung-tanggung ini nilainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.